Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kaca mobil pengguna tol pecah karena lemparan batu. Gunakan dana desa untuk karaoke, mantan kades dituntut 6 tahun penjara. Harga kedelai naik, perajin tahu tempe kurangi ukuran. Teror pelemparan batu di ruas jalan tol kembali terjadi. Kali ini pelemparan batu menimpa pengguna jalan tol Kunciran Serpong, Tangerang Selatan. Kaca depan mobil korban retak karena batu besar. Tak hanya itu, bagian kap mobil korban juga rusak akibat aksi pelemparan batu dari orang tak bertanggung jawab. Peristiwa terjadi saat korban menjemput keluarganya di Bandara Suta. Tiba-tiba dari atas jembatan penyeberangan, batu melayang usai dilempar seseorang. Seketika batu mengenai kaca mobil korban bagian depan, bahkan serpihan kaca juga mengenai tubuh korban. Untuk menghindari kecelakaan, korban tak langsung memberhentikan laju kendaraannya. Menurut korban, ada 3 mobil terkena lemparan batu di waktu bersamaan. Beruntung tidak ada penumpang mobil yang mengalami luka serius akibat kejadian ini. Sementara itu, pihak perwakilan Jasa Marga, pengelola ruas jalan tol Kunciran, sudah mendatangi rumah korban. Pihak Jasa Marga berjanji bakal bertanggung jawab atas insiden yang menimpa beberapa pengemudi. Aku fokus lurus, ada batu jatuh sebenarnya. Udah ada batu jatuh, tapi kayak kita baru, itu apa gitu, terus tiba-tiba belum sampai apanya selesai udah jedak, kena gitu ke mobil kita. Jadi mungkin awalnya dia udah mau percobaan ke mobil depan kita, tapi meleset, tapi terus dia lempar kena pas ke mobil aku gitu. Dan itu benar-benar cepat banget gitu loh, maksudnya mau aku tiba-tiba ngeliat ke atas kemanapun itu juga udah nggak mungkin. Nah untungnya di situ aku walaupun kaget sih pastinya ya, tapi aku langsung gas terus karena apa? Karena aku takut itu ya itu tadi kasus perampokan dan lain-lain. Aku baru berhenti di setelah itu gitu, dan pas aku lihat ya udah hancur gitu. Korban berharap pelaku teror pelemparan batu bisa segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang pada pengendara mobil lainnya. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Hendak menolong teman, seorang pemuda tewas tenggelam di Tandon Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Korban bernama Ruslan Vicky bersama 2 temannya nekat berenang di tandon yang sudah terpasang tanda larangan untuk berenang. Saat asik berenang, tiba-tiba temannya tenggelam. Korban pun spontan mendekat untuk memberi pertolongan. Namun naas, korban yang berusaha menolong justru ikut tenggelam, sementara 2 rekannya berhasil berenang ke tepi tandon. Setelah kejadian tersebut, rekan korban pun berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk mencari tubuh korban. Sejumlah warga turun dan mencari korban. Petugas BPBD yang mendapat laporan langsung menuju lokasi. Namun setibanya di lokasi, korban sudah ditemukan oleh warga dalam keadaan meninggal dunia. Rekannya berenang di Tandon Ciater dan ternyata tidak bisa berenang, tenggelam. Lalu Ruslan berusaha menyelamatkan 2 sahabatnya. Ternyata Ruslan tidak bisa berenang. Si Ruslan yang berusaha menyelamatkan temannya malah tenggelam. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang guna kepentingan otopsi, sementara 2 rekannya dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Setelah hilang selama 3 hari, warga dan tim SAR akhirnya menemukan bocah 10 tahun bernama Muhammad Alimuddin. Namun korban yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini sudah tidak bernyawa. Jenazah korban ditemukan tersangkut di jembatan bambu Sungai Sentul yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi korban tenggelam. Tim SAR langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Serang untuk dilakukan visum. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, jenazah korban kemudian langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan.
Menurut Kepala Desa Sentul, korban terakhir terlihat saat sedang bermain seorang diri di pinggir sungai. Kemarin itu dengan tim SAR nyari dan baru ketemukan hari ini. Ketemu jam berapa, Pak? Sekitar jam pagi jam 6-an. Jam 6. Ya. Itu ditemukan langsung dibawa ke rumah sakit apa ke rumah? Langsung dibawa ke rumah sakit. Oh, terus sekarang korban udah datang? Udah ada di rumah duka. Polisi memastikan korban meninggal dunia akibat tenggelam dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan ada mayat mengambang yang diduga anak yang hilang tersebut. Kemudian selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Setelah dilakukan visum tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Korban tenggelam saat bermain di sungai Sabtu lalu. Orang tua korban dan warga melakukan pencarian setelah menemukan sandal korban di pinggir sungai. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Aklani, Kepala Desa Lontar yang terjerat kasus korupsi, dana desa dituntut 6 tahun penjara, serta denda 250 juta oleh Jaksa Penuntut Umum saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang. Akibat korupsi yang dilakukan Aklani, negara mengalami kerugian sebesar 988 juta rupiah. Anggaran dana desa yang dikorupsi Aklani seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa dan membiayai kegiatan yang ada di desa. Dalam fakta persidangan, Aklani dan staf desa menggunakan anggaran dana desa untuk karaoke dan menyewa pemandu lagu. Tuntutan lainnya, Aklani diharuskan mengembalikan uang negara sebesar 988 juta kepada negara dikurangi 198 juta yang telah dikembalikan ke kas desa. Terkait tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa akan melakukan pembelaan. Untuk itu kan banyak staf desa yang menikah juga, nanti kita akan mintakan ke mereka untuk membantu mengembalikan dana desa yang digunakan juga. Untuk 6 tahun sendiri ini dari KD sendiri seperti apa sih, Kang? Untuk Aklani sendiri? Untuk apanya? Untuk dari Aklani sendiri sikapnya seperti apa? Oh, sikapnya. Sikapnya kalau misalnya untuk pribadi ya dia menyesali perbuatannya terkait itu, dan dia juga akan berusaha untuk melakukan pengembalian terkait dana desa yang sudah digunakan di tahun 2020. Dana desa yang dikorupsi oleh terdakwa merupakan anggaran tahun 2020. Selain tidak adanya pembangunan, honor sejumlah staf dan gaji staf desa juga tidak dibayarkan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.